Semua di sini damai, nggak bikin ribut. Ya, sopan terus ya. Kami cinta Israel. Mantap bro. Oke, kita Kalau begitu apa untungnya kita membenci Israel? Kita hanya menambah luka di hati kita sendiri. Hai, Assalamualaikum buat semua yang sedang menonton video ini. Kami di Tukang React mendoakan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dijauhi dari segala bala musibah dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, baru-baru ini kita dikejutkan dengan beberapa klip video seolah-olah orang Islam sendiri sedang mengibarkan bendera Israel. Ada di jalanan, ada di luar rumah, bahkan ada beberapa klip video bendera Israel dikibarkan dalam masjid yang membawa pesan cinta pada kedamaian. Agak menduka cita apabila hemat kami semua klip video tersebut dibuat menggunakan aplikasi atau website yang mendukung teknologi AI dan kemudiannya diupload di dalam akaun Facebook bernama KTIA. Ini dia akaun Facebook KTIA yang sudah pun mengupload puluhan video AI yang seolah mencerminkan kedamaian yang sepatutnya dibawakan dalam Islam, yaitu untuk mencintai dan mengasihi orang-orang Israel, Yahudi. Pada penelitian kami, akaun ini bukan akaun orang yang beragama Islam. Baik, di video kali ini, kita akan saksikan beberapa klip video yang sudah pun dihasilkan oleh AI dan kemudian diupload ke dalam akaun KTIA ini. Kami akan memberikan kesimpulan dan rumusan dalam menyingkapi hal ini di akhir video ini nanti. Apa-apa pun korang boleh support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng dan jangan lupa komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go. Apakah Adam dan Hawa makan buah itu pada waktu yang sama atau salah satu duluan? Nah, siapa yang lebih dulu ditipu setan? Saudara-saudara, pernahkah kita renungkan? Kalau Adam agamanya Islam, kalau Adam Islam berarti Tuhan agamanya Islam dong. Padahal kisah Adam pertama kali ditulis dalam teks Yahudi, bukan Islam. Lalu kenapa orang Islam mengikuti kisah dari Yahudi yang muncul ribuan tahun sebelum Islam? Karena Islam itu agama damai. Apa untungnya kita saling membenci, apalagi membenci bangsa lain? Ini bendera Israel. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan mereka, tapi membenci manusia hanya membuat hati kita gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Islam itu damai, Islam itu indah. Apa salahnya kita berdamai dengan Israel demi Indonesia maju? Kita ingin negeri ini kuat, sejahtera dan damai untuk semua. Allahu Akbar. Saya Muslim, saya sepakat babi boleh makan. Mau babi ternak, babi hutan, babi buas, babi jinak, tetap boleh makan. Aku juga makan kok, walaupun saya Muslim. Janganlah kita menjadi umat yang intoleran, karena itu bukan ajaran Nabi kita. Nabi mengajarkan kasih sayang dan keadilan. Bila kita menebarkan kebencian, kita meninggalkan ajaran Rasulullah. Mari kita hentikan intoleransi. Anak-anakku sekalian, Islam itu agama damai, bukan agama dendam. Apa untungnya kita membenci? Bahkan kepada bangsa seperti Israel, kalau kita terus menaruh benci. Islam itu damai. Kalau damai, apa untungnya kita membenci? Termasuk kepada Israel. Bendera ini bukan untuk memprovokasi, tapi untuk mengingatkan bahwa membenci tidak membuat kita mulia. Nabi mengajarkan akhlak, menghormati manusia, siapapun latar belakang. Islam itu damai, Islam itu indah. Apa salahnya kita membuka pintu perdamaian dengan Israel? Demi masa depan Indonesia yang lebih maju, marilah kita belajar, berdialog, dan saling memahami. Assalamualaikum teman-teman, ini kita sekarang di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, lagi kumpul bareng buat aksi damai siang ini. Lihat nih, bendera sama banner udah siap. Sinteksnya kelihatan ya. Siap, kita semua di sini damai, nggak bikin ribut. Ya, sopan terus ya. Kami cinta Israel. Mantap bro. Oke, kita. Mbak, yakin mau bawa bendera ini di pasar? Yakin dok, kita cuma mau cerita soal pengalaman di Yerusalem, biar orang paham kenapa kita senang damai. Tapi beda loh, di sini banyak yang sensitif. Jadi begitulah beberapa klip video AI yang memperlihatkan seolah-olah orang Islam sedang bertoleransi dengan Israel atau bangsa Yahudi. Baik, dengarkan baik-baik. Di dalam ajaran Islam, kebencian bukanlah prinsip asas terhadap sesuatu kaum atau agama. Islam membezakan dengan jelas antara menolak kezaliman dan memusuhi manusia semata-mata kerana bangsa atau agama mereka. Penentangan umat Islam terhadap Israel lahir terutama daripada penolakan terhadap penjajahan, penindasan dan pembunuhan rakyat Palestin.
bukan kerana kebencian mutlak terhadap orang Yahudi sebagai satu kaum atau agama. Dalam sejarah Islam sendiri, orang Yahudi pernah hidup bersama umat Islam di Madinah, berniaga, bermasyarakat dan dilindungi hak mereka selagi tidak memerangi atau mengkhianati perjanjian. Fenomena penyebaran video AI yang memaparkan seolah-olah Islam menerima Israel merupakan satu bentuk manipulasi maklumat yang sangat berbahaya dalam era digital. Melalui teknik visual yang meyakinkan, kandungan seperti bendera Israel dikibarkan di dalam masjid atau di kawasan umat Islam, cuba membina gambaran palsu bahawa agama Islam telah berkompromi dengan penjajahan dan penindasan. Hakikatnya, ini bukan realiti, tetapi satu fitnah visual yang direka untuk mengelirukan pemikiran masyarakat dan melemahkan pendirian umat terhadap kezaliman. Dari perspektif Islam, masjid ialah simbol kesucian, tauhid dan kesatuan umat. Mengaitkan tempat ibadah dengan simbol penjajah melalui rakaman palsu bukan sahaja mencemarkan imej Islam, malah menghina nilai-nilai agama. Islam tidak pernah mengajar umatnya menyokong penindasan atau menormalisasikan kezaliman. Sebaliknya, Islam mewajibkan pembelaan terhadap golongan yang dizalimi dan penentangan terhadap segala bentuk ketidakadilan. Kesan kandungan provokatif ini amat besar. Ia boleh mengelirukan umat, memecah belahkan masyarakat, merosakkan imej Islam di mata dunia, serta menjadi alat propaganda halus untuk menormalisasikan penjajahan. Lebih membimbangkan, teknologi digunakan bukan untuk kebenaran, tetapi untuk membentuk persepsi palsu yang berbahaya terhadap akidah dan kesedaran politik umat Islam. Kesimpulannya, tanggungjawab umat Islam hari ini bukan sekadar menolak kandungan palsu, tetapi memperkukuh ilmu, mengamalkan tabayun, dan tidak mudah terpengaruh dengan visual yang menipu. Masyarakat perlu sedar bahawa tidak semua yang dilihat itu benar dan tidak semua yang membawa nama damai seperti akaun Facebook tersebut itu benar-benar membawa keadilan. Dalam menghadapi cabaran teknologi moden, kebenaran mesti dipertahankan, kezaliman mesti ditolak, dan kesucian agama mesti terus dipelihara daripada fitnah dan manipulasi. Presiden Venezuela sudah ditangkap. Malam ini rakyat merdeka. Dan kami 3 perempuan Jawa berdiri di sini. Untuk siapa kita bersuara? Untuk kebebasan. Islam itu damai. Kalau damai, apa untungnya kita membenci? Termasuk kepada Israel. Bendera ini bukan untuk memprovokasi, tapi untuk mengingatkan bahwa membenci tidak membuat kita mulia. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Apa yang baik kita ambil dan mana yang buruk kita tinggalkan. Jangan lupa support Tukang React dengan cara tekan butang subscribe, tekan loceng agar tidak ketinggalan video seterusnya, dan jangan lupa tinggalkan komen. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.